Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devida Anggraini dengan NIM 2303044135 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuat video tugas UAS saya dengan matkul Bisnis Internasional. Saya akan menjelaskan beberapa materi. Bisnis internasional merupakan bidang manajemen yang kompleks dan dinamis, melibatkan operasi bisnis di berbagai negara. Resume ini akan membahas aspek-aspek kunci bisnis internasional dalam konteks manajemen, meliputi strategi memasuki pasar internasional, manajemen operasi global, dan tantangan yang dihadapi. Bisnis internasional mencakup berbagai materi yang kompleks dan saling terkait. Pertama, lingkungan bisnis internasional, perbedaan budaya, sistem politik dan hukum, ekonomi global, lalu lingkungan global. Yang kedua itu strategi bisnis internasional. Strategi bisnis internasional membangun keunggulan kompetitif di pasar global. Memasuki pasar internasional membutuhkan strategi yang matang dan terencana. Berikut beberapa strategi kunci yang dapat diadopsi beserta pertimbangannya. Yang pertama itu ada ekspor. Strategi ini merupakan pintu masuk paling umum ke pasar internasional. Perusahaan mengekspor produk atau jasanya ke negara lain tanpa perlu mendirikan fasilitas produksi di luar negeri. Keunggulannya, investasi rendah, risiko rendah, fleksibilitas tinggi. Kelemahannya, ketergantungan pada distributor lokal, kendala logistik, dan bea cukai, kurangnya kontrol atas pemasaran dan distribusi. Yang kedua itu lisensi. Perusahaan memberikan hak kepada perusahaan lain di negara asing untuk memproduksi dan menjual produk atau menggunakan teknologi mereka. Keunggulannya investasi rendah, akses cepat ke pasar baru, berbagai resiko. Kelemahannya itu kurangnya kontrol atas kualitas produk dan pemasaran, potensi kehilangan kekayaan intelektual. Yang ketiga itu ada franchising, model bisnis di mana perusahaan memberikan hak kepada franchise untuk menggunakan merek, sistem bisnis, dan teknologi mereka. Keunggulannya, pertumbuhan cepat, pendapatan pasif, kontrol kualitas yang lebih baik dibanding lisensi. Kelemahannya membutuhkan manajemen yang kuat, potensi konflik dengan franchise, perlu adaptasi terhadap pasar lokal. Yang keempat itu ada joint venture, kemitraan antara perusahaan domestik dan perusahaan asing untuk membentuk entitas bisnis baru. Keunggulannya akses ke pengetahuan lokal, berbagi risiko dan sumber daya, peningkatan daya saing. Kelemahannya konflik potensial antara mitra, perbedaan budaya, dan manajemen, pembagian keuntungan. Yang kelima itu penanaman modal asing langsung atau PMA, pendirian fasilitas produk atau kantor cabang di negara asing. Keunggulannya kontrol penuh atas operasi, akses langsung ke pasar, peningkatan efisiensi. Lalu kelemahannya investasi tinggi, resiko tinggi, kompleksitas operasional. Pertimbangan dalam memilih strategi yaitu sumber daya perusahaan, kapasitas finansial, teknologi, dan sumber daya manusia. Lalu karakteristik pasar target, ukuran pasar, daya beli konsumen, persaingan, regulasi. Lalu tujuan bisnis, pertumbuhan, diversifikasi, peningkatan profitabilitas, resiko dan ketidakpastian, ketidakstabilan produk, ekonomi, dan hukum. Faktor kritis sukses, pemahaman pasar, riset pasar yang mendalam untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Adaptasi produk dan pemasaran, menyesuaikan produk dan strategi pemasaran dengan budaya dan kebiasaan lokal. Manajemen resiko, identifikasi dan mitigasi resiko politik, ekonomi, dan operasional. Kemitraan strategi, membangun hubungan yang kuat dengan mitra lokal dan internasional. Keunggulan kompetitif, menawarkan nilai tambah yang unik dan berbeda dari pesaing. Yang ketiga itu manajemen bisnis internasional, manajemen sumber daya manusia atau SDM internasional.
manajemen keuangan internasional, manajemen operasional internasional, manajemen pemasaran internasional. Yang keempat itu ada resiko bisnis internasional. Resiko bisnis internasional menawarkan peluang besar, namun juga dihadapkan pada berbagai risiko yang kompleks dan saling berkaitan. Adapun beberapa risikonya, yang pertama itu ada resiko politik. Resiko ini mencakup ketidakstabilan politik, perubahan pemerintahan, kebijakan pemerintahan tidak konsisten, korupsi, nasionalisme, ekonomi, dan konflik sosial. Dampaknya bisa berupa kerugian finansial, gangguan operasional, hingga pengembalian aset oleh pemerintah. Yang kedua itu risiko hukum. Perbedaan sistem hukum antara negara menjadi tantangan tersendiri. Risiko ini meliputi ketidakpastian hukum, penegakan hukum yang lemah, perselisihan kontrak, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan regulasi yang berubah-ubah. Risiko ekonomi, fluktuasi nilai tukar mata uang, inflasi, resesi ekonomi, dan ketidakstabilan pasar keuangan merupakan risiko ekonomi utama. Risiko budaya. Perbedaan budaya, bahasa, dan nilai dapat menimbulkan kesalahpahaman, dan konflik risiko ini meliputi kesulitan dalam komunikasi, perbedaan etika bisnis, dan tantangan dalam adaptasi terhadap kebiasaan lokal. Yang kelima itu resiko operasional. Resiko ini mencakup gangguan rantai pasokan, bencana alam, sabotase, dan masalah keamanan. Penting untuk memiliki rencana kontingensi yang matang untuk mengatasi berbagai skenario yang tidak terduga. Yang keenam itu resiko keamanan, termasuk ancaman terorisme, kejahatan, dan kekerasan. Penting untuk melakukan penilaian risiko keamanan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Bisnis internasional menawarkan peluang besar, namun juga dihadapkan pada berbagai risiko yang saling kompleks. Namun juga melibatkan tantangan yang kompleks. Sukses dalam bisnis internasional membutuhkan perencanaan yang cermat, manajemen yang efektif, dan pemahaman yang mendalam tentang budaya, hukum, dan ekonomi negara tujuan. Penting untuk memilih strategi yang tepat untuk memasuki pasar internasional dan mengelola operasi global secara efektif untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.